Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai statement di mana ini masuk ke bab 9 ya Pak di modul, tapi untuk pertemuan praktikum kali ini kita masuk pertemuan ke-6. Nah, langsung saja mungkin untuk pengertian sendiri kan di statement ini kita bisa lihat di modul ya. Statement adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk pengolahan data melalui penerapan if statement clause. Nah, selain pakai if statement clause, kita juga pakai kita bisa pakai case expression dan juga while loop dan juga for untuk perulangan. Nah, mungkin langsung saja kita ke praktikumnya ya. Sebelum kita membahas query, di sini ada dua hal yang perlu kalian ketahui sebelumnya, di mana di sini ada penggunaan type, di mana type ini menyediakan tipe data dari variabel atau kolom tabel. Nah, jadi dengan menggunakan type ini, kalian bisa mendeklarasikan suatu variabel untuk menyimpan nilai yang ada di database. Jadi, kita bisa mengambil nilai dari suatu kolom atau dari database untuk kita deklarasikan dalam bentuk variabel gitu. Lalu untuk yang kedua ada row type. Nah, row type ini fungsinya hampir sama sebenarnya, cuma yang membedakan di sini dia mengambil kumpulan kolom. Nah, jadi dalam row type ini dia bisa membuat variabel baru nantinya. Nah, variabel baru itu nanti didefinisikan sebagai kolom yang ingin kita ambil nilainya. Nah, selanjutnya variabel itu digunakan untuk menampung seluruh baris dari hasil query select atau for. Nah, itu ya untuk penjelasan awal sebelum kita masuk ke query praktikumnya. Oke, di sini di awal program kan terdapat ini ya, query baris 1 sampai baris ke-15. Jadi saya jelaskan dulu ya untuk eh, hasil query yang akan keluar dari baris 1 sampai 15 ini. Jadi di sini ini kan kita mencari atau ingin menampilkan semua data yang ada di film tergantung pada film ID-nya. Nah, yang kita tampilkan ada di bagian sini, ya, bagian raise notice ini. Jadi, ketika kita sudah mengambilkan ID-nya di deklarasi ini, maka nanti munculnya akan eh, berbagai macam. Seperti di sini ada nomor film, nama film, durasi, tahun rilis. Jadi tujuan dari query itu seperti itu ya. Nah, untuk penjelasan setiap barisnya, kalian bisa lakukan penulisan seperti ini ya untuk pembuatan programnya do dolar-dolar. Nah, ini memang sudah kayak awal kalian bikin programnya seperti itu. Do. Kemudian kita deklarasikan sebuah variabel. Di sini ada dua variabel yang kita deklarasikan. Yang pertama ada selected film. Nah, di mana selected film ini akan mengambil keseluruhan nilai dari kolom film. Nah, kalian bisa gunakan persen rotate tadi ya, yang sudah dijelaskan di awal video. Kemudian di sini ada input film ID, di mana uh, dia mengambil pada kolom film, barisnya itu film ID, film ID-nya bernilai 2. Nah, untuk 2 ini kita bisa ubah-ubah ya, sesuai dengan kebutuhan kita mau mencari pada film ID berapa. Mungkin nanti untuk percobaan runnya setelah saya jelaskan seluruh barisnya ya. Kemudian di bagian begin ini kita bisa memasukkan query yang ingin kita ambil nilainya. Misalkan di sini kita mau mengambil seluruh data dari kolom film, kita masukkan ke dalam variabel yang kita buat di atas tadi, yaitu selected film. Nah, nanti seluruh data yang ada di kolom film akan masuk ke dalam selected film ini. Jadi kita bisa gunakan selected film ini di berbagai kondisi. Lalu di sini ada persyaratan where film ID sama dengan input film ID. Jadi kita ibaratkan atau kita
deklarasikan film ID sebagai input film ID sesuai dengan declare yang sudah kita lakukan di bagian atas ini ya, declare ini. Setelah kita panggil query-nya ini, kita bisa masukkan langsung if statement-nya. Mana jika film ID kita cari ketemu, kan di sini if found, then apa yang kita lakukan? Nah, kita akan mencetak message. Nah, message yang kita cetak itu berupa nomor film. Nah, persen ini apa? Persen ini yaitu isi sebuah kolom atau nilai dari suatu baris yang ada di kolom. Yang nantinya kita masukkan ke dalam res notice ini. Misalkan yang pertama kita mau res notice nomor film, isinya itu input film ID. Nah, nanti isinya nomor film ini yaitu film ID gitu. Kemudian yang kedua res notice nama film. Nah, nama film ini diambil dari selected film title. Lalu yang ketiga ada res notice durasi diambil dari select film length. Kemudian ada res notice tahun rilis diambil dari rilis year-nya ya. Nah, kemudian jika kita menggunakan percabangan, kita harus menutupnya. Nah, cara menutupnya yaitu kita tambahkan and if di bagian bawah percabangan. Misalkan kita sudah selesai nih dengan kondisi yang kita mau, misalkan ini ya. Nah, kita harus tutup pakai and if ini di akhir. Kemudian, karena kita tadi membuat program dengan menggunakan do, kan ini do kan sebagai awalan ya. Nah, kalian harus menutupnya juga dengan cara tulis N dolar-dolar ini. Mungkin kita langsung coba run ya. Gimana hasilnya? Nah, ini ya. Tadi di sini kan kita memasukkan film ID 2 ya. Jadi dia menampilkan message. Yang pertama nomor film 2, nama filmnya Ace Goldfinger, durasinya 48, tahun rilisnya 2006. Nah, gimana kalau kita rubah 50? Coba ya, kita coba 50. Nah, muncul kan? Jadi nomor filmnya 50, nama filmnya Beckett Cleopatra, durasinya 182, tahun rilis 2006. Jadi untuk garis yang query yang pertama seperti itu. Mungkin kita lanjut ke query selanjutnya. Nah, di query selanjutnya ini kita memodifikasi keluaran yang ada pada kolom film. Nah, di query ini kita mencari atau memasukkan link dari suatu film ID yang nantinya akan kita konversi menjadi short, medium, long, atau tidak terdefinisi atau N/A ini ya. Jadi misal kita masukkan film ID 2, ini kan ketentuannya film ID 2. Nah, kita hitung nih lengthnya berapa. Misalkan lengthnya itu lebih dari 50 dan kurang dari 120, dia masuk medium. Seperti keluarannya gitu. Kita langsung tak jelasin per barisnya ya. Nah, seperti biasa, kalau kalian ingin menggunakan atau memulai suatu statement, diawali dengan do. Nah, tulisannya seperti ini ya, do. Lalu kita deklarasikan dulu variabelnya. Misalkan di sini kita deklarasikan di film ya, di film untuk mengambil nilai dari kolom film. Kita menggunakan raw type tadi ya. Kemudian di sini kita definisikan length deskripsi dengan tipe data varchar atau string dan jumlah karakternya 100. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya nanti menampung definisi dari ini, menampung dari definisi short, medium, long. Jadi dia udah mendeklarasikan sebanyak 100 karakter gitu. Kemudian begin. Nah, di dalam begin ini kan kita bisa masukkan query-nya ya. Kita bisa masukkan query-nya. Misalkan di sini kita mau mengambil data dari tabel atau kolom film, kita masukkan ke dalam film. Jadi kayak tadi ya, kita masukkan seluruh isi dari kolom film.
ke dalam v film yang sudah kita deklarasikan di atas, where film ID sama dengan 2, tadi 2 sebenarnya, 2. Kemudian di sini bedanya dengan yang sebelumnya kita pakai if else. Nah, yang atas tadi kan kita pakai if saja ya, if found then gitu ya. Nah, untuk yang query kedua kita pakai if else. Mana ketika if not found then. Nah, teman-teman jangan bingung ya. Jadi kalau untuk penggunaan if else statement dari SQL ini mirip-mirip dengan Python. Cuma di sini ada beberapa apa ya, adaptasi yang perlu kalian lakukan, di mana di sini if not found, jika film ID 2 ini tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan pesan film. Nah, persen ini diambil dari ini, dari film title-nya. Jadi nanti film God of War misalnya gitu, film Despicable Me not found gitu. Kemudian jika tidak, artinya jika film ID 2 ditemukan, kita masukkan lagi nih statement atau kondisi yang perlu kita lakukan, di mana kita menghitung length dari V filmnya tadi. Jika V film length-nya itu lebih dari 0 dan V film length-nya kurang dari sama dengan 50, dan ini harus ada di akhir apa ya, kayak uh, kalau kalian bikin kondisi di if else if itu harus ada then-nya. Dan ini apa yang harus dilakukan? Lalu kita uh, masukkan nilai length deskripsi itu sama dengan short. Nah, kan ini sesuai dengan deklarasi yang di atas ya. Tadi kan kita mendeklarasikan length deskripsi ini varchar atau string sebanyak 100 karakter. Nah, ini kita simpan nilai short di dalam length deskripsi. Kemudian jika tidak, jika v film length-nya lebih dari 50 dan v film length-nya kurang dari 120, maka dia akan menyimpan medium ke dalam length deskripsi. Dan jika lebih dari 120, maka dia akan menyimpan long. Nah, jika tidak masuk dalam kondisi yang kita buat, maka dia akan menyimpan nilai NA. Kemudian jangan lupa kita tutup and if. Nah, di sini tadi kan kita juga sudah menyimpan ya nilai length deskripsi sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, untuk hasil akhirnya nanti akan seperti ini. Nanti dalam message-nya dia akan muncul the percent. Persen ini kita ambil dari film title is film is length deskripsinya tadi. Misalkan length deskripsinya masuk ke medium. Setelah kita tahu length-nya itu di antara 50 dan juga 120, maka dia akan nyetak itu the bla 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 film is medium gitu. Nah, karena di sini ada penggunaan if 2 kali ya, artinya if yang pertama kan ini kita mendefinisikan if else yang pertama itu ini, maka penutupnya itu yang bawah ini. Nah, terus karena di dalam else ini kita ada kondisi lagi, maka kita perlu tutup juga yang dalam ini dengan cara menuliskan and if di akhirnya. Mungkin untuk pertama kali agak bingung ya untuk penjelasannya, tapi bisa di play ulang lagi ya. Kemudian di akhir program kita tuliskan and seperti ini. Coba kita jalan ya. Kita run. Nah, ini ya. Tadi kan film ID 2 kan is Goldfinger. Jadi hasilnya the Ace Goldfinger film is short. Kenapa? Karena length dari film ini berjumlah lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 50. Kita coba kita untuk melihat hasil lainnya kita bisa merubah ini ya di sini ya. Kalau tadi kan kita mendeklarasikan kan di deklar sini. Kalau misalnya kita pakai kondisi di dalam where, maka kita bisa ubah-ubah di sini. Misalkan 200.
Nah, muncul ya. The certain videotape film is long. Nah, berarti film lengthnya itu masuk ke dalam long. Itu. Kita coba yang lainnya. Misal kita mau coba yang medium, kerja berada di antara 50 dan 120, misalkan 100. Coba ya. Nah, ini tergantung ininya ya, apa namanya, length dari masing-masing film. Jadi bukan ID-nya ya. Jadi kalian jangan salah kira. Kalau misalkan kita ganti ID-nya 100, dia bakal masuk ke medium. Ya. Tapi ini tergantung length dari masing-masing film. Mungkin untuk query yang kedua seperti itu. Kalau misalkan masih belum paham, bisa langsung ditanyain eh, via komen atau langsung ke aku aja atau ke Mbak Naya gitu. Oke, untuk query selanjutnya, untuk query selanjutnya ini hampir sama dengan sebelumnya ya. Jadi tujuannya kita eh, mencari length dari setiap film, kemudian kita cetak dengan format seperti tadi. Nah, bedanya di sini kita pakai case expression atau case statement. Nah, perlu kalian ketahui ya di SQL ini ada dua metode untuk membuat suatu kondisi. Kita bisa pakai case expression dan juga if else statement gitu. Nah, untuk penggunaan case expressionnya sendiri, untuk awalnya hampir sama ya. Kita buka dengan do, kemudian kita deklarasikan. Kalau di sini kan length film kita pakai untuk menampung seluruh isi kolom dari film. Kemudian length segmen kita gunakan untuk menampung eh, definisi dari kondisi yang kita buat nanti. Dan di sini yang bersama ya, select length into length film bersama kayak yang atas ya. Yang atas tadi kan select all. Nah, itu ya. Saya bisa uh, men-select length-nya aja. Jadi bebas sih kalau untuk pembuatan query di sini bebas sesuai dengan soal atau sesuai dengan studi kasus yang kalian hadapi gitu ya. Kemudian untuk case expressionnya seperti ini, hampir sama. Kita gunakan if jika film ID2 ini ada di dalam database-nya, then case, jangan lupa ditambahin case ya, karena kita pakai case expression. Nah, untuk yang tadi kan kita pakai else if ya, atau elif kalau misalkan di Python ya. Nah, ini kita pakai else if ini ya. Nah, kalau di case expression kita pakai when. Jadi, ketika length film lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 50, maka dia akan menyimpan short. Dan ketika length film lebih dari 50, kurang dari 120, maka dia akan menyimpan medium. Dan jika lebih dari 120, dia akan menyimpan long. Jadi gitu ya, bedanya antara case expression dan juga if else statement. Kemudian, jika tidak memenuhi kondisi yang di sini, maka dia akan masuk ke sini. Length segment unspecifikasi. Gitu. Nah, untuk penutupnya sendiri bisa pakai end case. Kalau tadi kan end if. Kalau kita pakai case expression, kita tutup dengan end case. Kemudian nilai yang kita simpan di kondisi atas tadi kita cetak dengan cara memanggil raise notice persen. Nah, persen ini nilai dari length segmennya nanti ya. Kemudian jangan lupa kita tutup karena kita pakai if kan di atas. Kita tutup dengan end if. Nah, ini ya pakai if ya. Tutup. Terus kita tutup programnya dengan cara end seperti ini. Coba kita jalankan, kita cari yang film ID-nya 2. Nah, di sini unspecifikasi. Coba kita pakai film ID yang lain ya.
Oke teman-teman, mohon maaf ya sebelumnya ini ada sedikit apa ya, query-nya agak sedikit bermasalah karena kurang masuk ya. Ini tadi saya benarkan bentar. Jadi untuk penutup end case tadi kita agak jorokkan ke dalam. Terus untuk rest notice-nya kita masukkan juga sejajar dengan end case ya. Terus ini ada perubahan sedikit di query-nya ya. Jadi yang tadi kan kita pakai select length. Nah, ini aku coba samain sama yang atas dan hasilnya sama ya. Misalkan tadi kita masukkan film ID 2 itu hasilnya short ya. Nah, kita coba. Nah, masuk ya. Jadi untuk membuat statement ini agak sedikit perlu ketelitiannya. Jadi untuk bagian-bagian yang memang harus menjorok ke dalam itu harus diperhatikan. Terus untuk penulisan kondisinya, misalkan kalian ingin mengondisikan seperti ini ya, lengthnya lebih dari 50 dan kurang dari sama dengan 50, maka dia akan short. Nah, untuk penempatannya juga harus pas ya, karena kalau tidak pas, maka dia tidak bisa, apa ya, tidak sesuai dengan kita harapkan lah untuk outputnya gitu ya. Jadi tadi ada sedikit masalah buat, tapi sudah benar kok. Jadi seperti itu ya untuk query yang ketiga. Nah, kita kan udah pakai if else dan juga case expression. Nah, ini yang terakhir kita menggunakan perulangan, di mana di sini kita pakai while, loop, dan juga for. Nah, untuk query yang ini kita menghitung atau menampilkan title, length, dan juga counternya. Jadi nanti hasil akhirnya seperti itu. Nah, di sini ya di rest notice, counter, title, dan juga length. Nah, means ini hiraukan ya. Means ini hanya sebuah apa ya? Kayak misalkan kalian bikin suatu output di Python. Misalkan kalian ingin memasukkan nilai dari variable A, nanti kalian tambahin unit gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi means ini nanti nggak pengaruh. Jadi yang pengaruh itu persen-persenannya. Untuk penulisan eh, urutan yang ingin ditampilkan harus diperhatikan juga ya, kayak ini counter, title, dan juga length. Oke, lanjut ke query yang terakhir. Nah, seperti biasa ya, kita buka, kita bikin programnya dengan do, lalu kita deklarasikan f record. Nah, f record ini di sini ya sudah saya berikan apa ya, kayak in lah. Variable f ini digunakan untuk menampung isi kolom dari query select nanti. Nanti kita akan kayak menampung seluruh recordan yang ada di variable f. Kemudian kita deklarasikan counter sebagai integer, di mana dimulai dari satu ya. Jadi kita deklarasikan counter awalnya itu satu gitu. Berarti kalian kalau pakai Python tuh kalian misalkan mendeklarasikan counter sama dengan satu gitu ya. Kalau di sini kita harus perlu menuliskan tipe datanya dulu, integer sama dengan satu. Lalu begin. Nah, di dalam begin kita masukkan perulangannya. Nah, ini saya kasih tulisan loop di luar ya, karena nanti berhubungan dengan end loop atau penutup dari loopnya. Jika nanti kita belajar end if dan juga end case, kita juga belajar end loop. Nah, pertama kita bikin while counter kurang dari 11. Nah, jadi ketika nilai counter ini masih bernilai true, maka dia akan masuk ke dalam sini, masuk ke dalam for ya. Lalu kita cek untuk for f in. Jadi untuk nilai f ini kita masukkan nilai dari query di bawah. Jadi isinya f itu yaitu select title length dari film, order by berdasarkan lengthnya, lalu kita descending atau kita urutkan dari yang terkecil, lalu title, kemudian kita limit 11. Jadi kita nampilkan hanya sampai 11 saja ya batasnya. Nah, jika iya, maka jalankan loop yang di bawah. Jadi jika masih memenuhi kondisi ini atau kondisi yang kurang dari 11 ini,
maka dia akan mencetak ini pesan di sini. Jadi raise notice, counternya berapa, detailnya apa, lengthnya berapa. Nah, kemudian kita tambahkan counter sama dengan 1. Nah, ini mirip sama di Python ya. Jadi kita tambahin, jadi yang nilai counternya awalnya 1, ketambahan 1, maka nanti nilainya 2 gitu. Dan cek lagi nih, while counter 2 kurang dari 11 enggak? Kalau iya, dia masuk lagi ke sini. Nah, kalau misalkan masuk ke sini, dia akan mencetak ini. Kemudian kita tambahkan lagi 1 sampai dia tidak memenuhi kondisi dari while ini. Misalkan nilainya sudah 12, kan 12 tidak kurang dari 11 ya, maka dia akan selesai. Gitu. Nah, kemudian di sini ada 2 end loop ya. Nah, perlu kalian ketahui end loop yang pertama ini untuk menutup loop di dalam. Nah, loop di dalam itu yang ini ya, yang ini. Nah, untuk end loop yang ini sebagai penutup di luar. Nah, loop di luar itu yang ini. Itu ya. Jadi harus kalian perhatikan betul-betul gimana penggunaan loopnya, if-nya, case expression-nya. Kemudian kita tutup pakai end ini. Kita coba di run ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi tadi kan gambaran keluarannya kan kayak ini ya. Jadi di sini ada counter. Counternya tadi kan pertama kita deklarasikan 1 ya. 1 terus titelnya Chicago North, lengthnya 185 mins. Nah, mins itu tadi ini ya, fungsi ini ya. Jadi nggak ada pengaruh sama percayaannya. Terus yang kedua, control anthem 185 mins. 3, ini 4 dan seterusnya sampai 11. Karena kan kita sudah limit 11 ya. Nah, itu. Oke, mungkin untuk penjelasan query dari modul sampai segini dulu ya. Nah, di modul kan ada tugas, ada studi permasalahan. Nah, ini bisa kalian kerjakan dan dikumpulkan. Nanti untuk link absensi dan juga link pengumpulan akan di-share ya. Jadi untuk latihan soalnya dikerjakan, nanti dikumpulkan. Mungkin untuk deadline-nya besok ya, besok bisa jadi malam, besok malam atau sore lah. Nanti lihat aja untuk broadcastan link pengumpulannya. Kayak di sini tampilkan data customer, nomor ID, nomor pelanggan, dan alamat pelanggan menggunakan konsep if statement berdasarkan ID tertentu. Oke, mungkin untuk pertemuan praktikum ke-6 tentang statement sampai sini dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung aja komen atau PC ke aku ya, nanti via WA atau nanti eh, bisa tanya-tanya yang lain juga. Misalkan untuk materi persiapan kuis nanti ya, bisa kalau misalkan sebelum statement ini kalian belum paham nih materi sebelum statement belum paham boleh tanyain. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan praktikum kali ini. Makasih yang udah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.